wabarakatuh. Saya Nadia Rinjani Pitaloka dari kelas 6 BPKSD, NIM 2086206114. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Lalu di sini ada latar belakang, yaitu pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Karena dengan pendidikan, manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu di sini ada peran guru juga merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis dengan memperhatikan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru kepada siswa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan merupakan salah satu bagian penting dalam mengupayakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapainya nilai kriteria ketuntasan minimum atau sering kita sebut dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan data yang tercantum 2017, pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN dan kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang akan dicapai siswa sulit mengalami peningkatan. Maka secara otomatis nilai yang didapat pun akan rendah. Melihat kondisi lapangan seperti yang dikemukakan di atas, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model pembelajaran, yaitu model Information Search. Nampaknya model tersebut merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Pembelajaran aktif di sini akan memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi aktif. Pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Metode Information Search adalah suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi, sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar itu seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu ada pembelajaran masih berpusat kepada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Selanjutnya, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Selanjutnya di sini ada pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya itu penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN. Materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang dan meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa, itu dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa, baik kognitif maupun afektif. Selanjutnya yaitu bagi guru. Guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang lebih bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya, guru dapat menambah pengetahuan dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya, di sini ada manfaat untuk sekolah, yaitu kepada sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran dan tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya di sini kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. So, belajar pada hakikatnya adalah perubahan jadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Senada dengan pendapat Hamalik 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah seseorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku di dalam dirinya yang tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut haruslah bersifat permanen, tahan lama, dan menetap yang tidak berlangsung sesaat saja sehingga satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Metode pembelajaran yaitu cara atau upaya menyajikan bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin, menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai
cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Sedangkan Suno dan Haranto mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Dengan metode pembelajaran, maka proses belajar mengajar tidak membosankan dan peserta didik juga akan semakin mudah mencerna materi yang diberikan. Selanjutnya, yaitu ada metode pembelajaran research information research. Metode information research merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lain. Menurut Silberman, 2013, menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuannya dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Metode ini bisa disamakan dengan ujian open book. Secara berkelompok, siswa mencari informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui dokumen, buku tes, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search khususnya sangat membantu dalam materi yang membosankan. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, yaitu kondisi pada saat ini, metode pembelajaran yang digunakan yaitu konvensional, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, dan pendayagunaan sumber belajar sebelum optimal, dan rendahnya hasil belajar siswa. Lalu tindakan yang dilakukan yaitu penerapan metode pembelajaran information search, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search, dan tujuan atau hasil dari tindakan ini adalah agar hasil belajar siswa itu lebih meningkat. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membedakan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Selanjutnya di sini ada penjelasan tempat dan waktu penelitian. Selanjutnya ada instrumen penilaian. Berdasarkan definisi konseptual, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun mampu mengingat, memahami tata cara demokrasi, memiliki sifat dan kepedulian terhadap orang lain, siap menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis, serta ikut berperan dalam percaturan global. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisa. Selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya itu ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal minimal 85% siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 4, yaitu yang pertama ada tes,
selanjutnya ada observasi, selanjutnya ada dokumentasi, dan yang terakhir ada catatan data. Di sini ada analisa data model Miles dan Haberman. Pertama itu kita melakukan pengumpulan, penyajian, lalu dari situ kita reduksi data, selanjutnya kita diambil kesimpulan. Selanjutnya di sini ada prosedur penelitian. Yang pertama siklus 1. Siklus 1 itu urutannya rencana, tindakan, observasi, refleksi. Apabila dalam siklus 1 belum selesai, belum tercapai apa yang mau kita tuju, maka kita bisa melakukan menambah siklus, yaitu menjadi siklus kedua dengan urutan yang sama, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 dan 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Hanya sekitar 40% siswa yang memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada semester 1 dengan rata-rata nilai ujian tengah semester sekitar 75. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pembelajaran PKN di sekolah tersebut. Kendala dalam proses pembelajaran PKN diidentifikasi, di mana siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Pembelajaran PKN terasa membosankan bagi siswa karena cenderung mengedepankan hafalan dan mengingat informasi tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa hanya memiliki pemahaman teoritis tanpa mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata pendidikan kewargaan negara. Merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, sikap, dan pemahaman siswa tentang negara, demokrasi, dan hak-hak serta kewajiban sebagai warga negara. Dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar PKN, pendekatan dan metode pengajaran PKN untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mencari metode yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar PKN siswa. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu berdasarkan data dan informasi, hasil belajar pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada tahun ajaran 2016-2017 cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh dominasi metode ceramah dan kurangnya kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif. Secara otomatis, nilai yang didapatkan siswa juga rendah. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti merancang model pembelajaran aktif dengan tipe information search. Metode ini mendorong siswa untuk mencari informasi sendiri dari berbagai sumber belajar, seperti dokumen, teks, artikel, atau internet. Pembelajaran ini melibatkan keaktifan siswa dalam kelas dan tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.